Anak saya nggak kenapa-napa kan? Maaf Pak, anak Bapak hilang. Mas, kita sekarang sudah punya anak. Seperti harapan, Mas. Anak kita perempuan. Namanya Sinar. Saya ingat banget wajah bayi itu, Bu. Maksud kamu? Bayi yang diculik itu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Lagian kan agak aneh juga. Masa si Ida baru melahirkan tuh sekarang badannya udah seger buger kayak gitu? Kayaknya kita mesti lapor polisi deh. Sinar. Selamat malam. Malam. Ibu Aci. Iya, nama saya Aci. Kami mendapatkan kabar dari warga setempat kalau ibu menemukan seorang bayi. Bayi, maksud Bapak? Saya mendapat surat izin untuk memeriksa rumah ibu. Permisi. Pak, sebentar Pak. Saya salah apa kok Bapak meriksa rumah saya? Ibu tidak bisa mencegah saya. Saya mendapatkan surat perintah untuk memeriksa rumah ibu. Ini surat perintahnya. Papa, itu kamar saya Pak. Mohon maaf, Bu. Sepertinya saya sudah mendapat berita yang tidak benar. Permisi, Bu. Iya Pak. Sinar! Sinar! Ya Allah, Sinar kemana ya? Astagfirullahaladzim. Bayu, beras kita habis. Bayu, Iya, Bu. kamu tuh harus sadar dong, Bayu. Kamu juga harus memikirkan kalau kamu tuh punya tanggungan yang masih hidup. Maksud Ibu? Ibu sudah menganggap kalau Putri itu sudah meninggal, begitu? Ya nggak begitu maksud ibu. Ibu tuh ngingetin kamu kalau kamu itu harus mencari uang. Bukan uang itu kamu habiskan untuk mencari Putri. Kamu kan harus lihat dong di rumah ini. Di rumah ini kan masih ada ibu, Clara, istri kamu yang menjadi tanggungan kamu. Sementara kamu ini adalah orang satu-satunya yang mencari nafkah di rumah ini. Bu, aku tuh lagi mencari anak aku yang hilang. Apa pantas diributkan dengan hal seperti ini? Ya ampun Bayu, kamu tuh harus sadar kalau kita ini harus hidup, harus makan. Kamu tuh nggak mikirin Clara ya? Clara itu butuh makan, butuh sekolah, butuh biaya. Bayu! Bayu! Astagfirullahaladzim. Mau jadi apa sih keluarga ini? Hah? Ya Allah. Kemana perginya Sinar? Kok bisa raib seketika seperti itu? Sinar? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah sayang. Pasti tadi malam polisi datang ke sini untuk mencari bayi ini kan, Teh? Makasih, Ni. Kalau bukan karena kamu, mungkin Sinar sudah dibawa polisi. Bukan cuma diambil, Teh. Pasti Teteh juga akan ditahan sama polisi. Karena dia tuduh menculik. Menculik? Teteh kan nggak menculik. Teteh kan hanya menemukan bayi ini. Tapi Teteh nggak mau mengembalikan bayi ini, kan? Teh, saya udah membantu Teteh. Saya minta Teteh pergi dari sini sekarang. Karena pasti warga akan curiga Teteh punya anak. Maksud kamu, Teteh harus meninggalkan desa ini? Iya, Teh. Biar rumah Teteh saya yang jaga. Bagaimana? Tapi Teteh harus pergi kemana, Nik? Ya kemana saja, pokoknya yang jauh dari sini. Karena polisi pasti akan kembali mencari bayi ini, Teh. Tapi Nik, saya yakin
Teteh sayang kan sama dia? Teteh nggak mau kehilangan Sinar kan? Iya, kamu benar nih. Pak, lupa nanya, kalau pos polisi terdekat di mana ya? Oh, udah deket Pak, perapatan ke kiri ada pangkalan ojek gitu Pak. Makasih Pak. Mereka mencari Sinar ke desa ini. Pasti mereka dapat informasi kalau Sinar ada di desa ini. Gimana Teh? Apa Teteh sudah pikirkan tawaran saya? Iya. Rencananya Teteh besok mau berangkat ke kota. Ke kota? Iya, kalau di kota kan insya Allah cari kerjaan gampang. Terus bagaimana dengan rumah Teteh? Saya aja yang nempetin Teh. Ya itu dia nih. Rencananya Teteh mau minta tolong sama kamu. Tolong jualin rumah Teteh. Nanti kalau sudah terjual, uangnya bisa kamu kirim ke Teteh. Siapa tahu bisa buat modal. Dengan senang hati Teh. Tapi kalau saya harus menjual rumah Teteh, artinya saya perlu surat-surat rumah. Itu mah sudah Teteh siapkan nih. Bentar, nih ya. Semua Teteh percayain sama kamu nih. Tolong ya nih ya. Sekarang trip Sinar ya. Teteh mau beres-beres dulu. Iya. Sinar, Sinar. Kamu itu membawa rezeki buat saya. Karena kamu, Teh Aci mempercayakan semuanya sama saya. Kami sudah melakukan penyelidikan, tapi sepertinya bayi putri di desanya tidak ditemukan. Terus kenapa Bapak memanggil kami ke sini, Pak? Karena saya mendapat informasi kalau di Bogor, sekelompok penculikan bayi perempuan sudah ketangkap. Bogor? Betul, Pak. Dari hasil penggerebekan, ditemukan 2 bayi perempuan. Siapa tahu salah satunya putri Bapak. Kamu mau kemana, Ci? Rencananya insya Allah mau ke Jakarta, Bu. Kebetulan sepupu saya juga tinggal di Jakarta. Kalau kamu mau dan perlu bantuan, kamu bisa hubungin dia, Ci. Tapi memang kamu sudah punya tempat nanti di Jakarta. Kalau gitu, saya kasih kamu alamat sepupu saya di Jakarta. Nanti kamu bisa tinggal sama dia sebelum kamu punya tempat di Jakarta. Gak usah, Bu, nanti merepotkan. Enggak, Ci, enggak. Sepupu saya tinggal sendiri kok di Jakarta. Dan dia pasti nggak keberatan. Sebentar ya. Ini 2 bayi perempuan yang ditemukan saat penggerebekan kawanan penculik itu. Bayi itu sepertinya lebih dari 3 bulan ya usianya. Usia bayi saya nggak lebih dari sebulan. Saya sendiri juga belum tahu pasti usianya berapa. Tapi yang jelas, bayi ini memang usianya di atas 1 bulan. Hei! Siapa kamu? Kamu? Ada apa, Pak? Itu, Pak. Ayo, tunggu, berhenti! Stop, Pak! Stop, Pak! Cepat, Pak! Cepat, Pak! Terus!
Ya, naik mobil, Win. Asik, ibu datang. Clara mau main sama ibu. Clara nanti ya mainnya ya. Ibu kan baru pulang, capek sekali. Ibu jahat. Clara, kamu nggak boleh ngomong begitu. Kan ibu beneran baru nyampe kan? Ibu janji deh nanti setelah ibu makan, beres-beres, ibu bakalan nemenin Clara main. Ibu bohong, ibu janji-janji mulu. Clara, ayah sama ibu benar-benar capek. Biarin ayah sama ibu istirahat dan makan dulu ya. Ibu jahat, ayah jahat. Clara, Udah, biarin aja. Biar dia tenang dulu. Kita makan yuk. Yuk. Kok cuma bubur sih, Bu? Udah bagus masih ada makanan. Ini beras terakhir yang ibu masak jadi bubur. Hari ini ibu sama Clara juga makan bubur. Ibu benar. Kita nggak bisa kayak gini terus. maksud kamu kita mau berhenti cari Putri? Kita harus mikirin orang lain juga. Nggak bisa terus-terusan mikirin Putri. Buat kamu Putri itu nggak penting ya? Buat saya Putri itu lebih penting dari apapun juga, Mas. Esti. Mas, terserah ya, saya nggak makan, nggak tidur. Yang penting Putri balik ke pelukan saya, Mas. Mas nggak ngerti sih bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, nggak tahu gitu rasanya gimana. Esti, aku ini ayahnya. Aku juga bisa. Enggak. Mas itu bukan seorang ibu. Mas tidak bisa merasakan bagaimana rasanya hamil 9 bulan. Bagaimana sakitnya melahirkan. Nggak bisa. Di rumah ini tidak ada yang bisa merasakan perasaan saya. Nggak ada. Tak bisakah kau lihat diri? Permisi, Mas. Bisa pinjam guntingnya? Terima kasih. Saya harus merubah penampilan saya supaya nggak mudah dikenali orang lagi. Caci, Cek. Kang Rohim, Caci mau kemana? saya tuh mau berangkat ke kota, Kang. Wah, kebetulan saya juga mau ke kota. Bareng aja ya? Nggak usah, nanti ngerepotin, Kang. Oh, enggak ngerepotin. Kita kan teman lama. Ya, mau? Naik apa, Kang? Saya bawa mobil, kebetulan kosong. Iya tuh. Ya, mana? Mobilnya di sana. Ya. Iya, Kang.
Saya nggak punya uang, Bu. Alasan kamu. Saya punya uang. Biasa yang bayar. Berapa semuanya? Ayo dimakan. Saya lihat tadi kamu tuh kelaparan. Sampai kamu nekat mencuri. Nama saya Ika. Nama saya Ita. Saya tahu kok siapa nama kamu. Kamu lagi dicari-cari sama polisi kan? Tunggu. Kamu gak usah takut. Saya akan bantu kamu. Asal kamu mau bantu aku, Ida. Silakan duduk. Di sini banyak anak bayi yang memerlukan orang tua baru. Oh, jadi ini rumah yatim piatu? Kalau ini rumah yatim piatu, mana mungkin saya berpenampilan kayak gini? Saya tahu, kamu itu bidan yang menculik bayi di klinik Polosari kan? Iya kan? Makanya, saya mau ngajak kamu tuh kerjasama. Maksud Ibu? Saya akan mencarikan orang tua baru buat bayi-bayi ini. Dan kamu mencarikan bayi baru buat saya untuk dijual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak siapa ya? Nama saya Aci. Saya dapat alamat rumah ini dari Mbak Ratna. Mbak cari siapa? Saya cari Mbak Mira. Saya Mira. Ratna kakak sepupu saya. Mari masuk. Iya. Menurut Mbak Ratna, Mbak tinggal sendirian di sini? Iya. Sebentar lagi saya punya anak. Tapi saya nggak punya suami. Maaf Mbak, bukan maksud saya. Gak apa-apa Mbak. Sebentar ya Mbak, saya ambilkan minum. Mbak? Mbak? Ya Allah, Mbak kenapa Mbak? Perut saya, Mbak. Tolong saya. Aduh, sakit. Mbak mau melahirkan ya? Iya. Dari mana kamu? Dari mana? Aku kerja seharian, Hesi. Suami baru aja pulang kerja. Kamu sambut dengan pertanyaan seperti ini. Nggak salah kamu. Kerja. Mas, kok Mas nggak keliling cari Putri? Kalau aku nggak kerja, kita mau makan apaan? Loh, Mas, kamu udah nyerah ya nyari Putri? Yang bilang nyerah siapa, Hesi? Itu kamu mendingan kerja daripada cari Putri. Udah cukup deh. Kamu berpikir yang benar dong. Realistis. Saya kurang realistis apa? Apa salah? Saya ingin anak saya kembali ke saya. Kamu nggak salah. Cuman kamu juga nggak bisa nyalahin aku karena aku mencari nafkah di keluarga ini. Kamu mentingin kerjaan daripada nyari Putri. Anak kita sendiri. Aku nggak tahu lagi gimana caranya ngadepin kamu. Kamu udah nggak ngurus Clara, sekarang kamu nyalahin aku karena aku harus kerja buat kalian. Udah, aku capek. Mas! Mas! Ini sudah takdir, Mbak. Tuhan mengirimkan Mbak kemari
untuk menolong saya melahirkan. Kalau nggak ada Mbak di sini, apa jadinya saya melahirkan sendirian? Saya juga punya anak perempuan, Mbak. Namanya Sinar. Sinar. Kalau begitu, saya akan menamakan anak saya Mentari. Sinar dan Mentari. Mbak akan tinggal di mana di Jakarta ini? Saya belum tahu, Mbak. Kalau Mbak nggak keberatan, Mbak tinggal di sini saja, sama-sama saya. Bantu saya, Mbak, untuk mengurus Tari anak saya. Iya, Mbak. Istri kamu itu memang aneh, Bayu. Kamu itu memang harus keras sama dia. Untuk mengingatkan dia sebagai istri yang ngurus rumah sama ngurus anak di rumah ini. Kamu tahu nggak? Ibu yang ngurusin Clara. Sementara dia telepon sana, telepon sini, udah kayak orang linglung. Udahlah, Bu. Maklumin aja. Dia kan masih sedih kehilangan Putri. Ibu juga sedih. Tapi apa kita harus sedih berkepanjangan? Air mata Hesti juga nggak ngembaliin Putri. Polisi sedang mencari Putri sekarang. Itu tugas polisi. Kita punya tugas masing-masing. Nah, tugas kamu itu menghidupi keluarga. Tugas Hesti ngurus rumah, ngurus anak. Ibu khawatir tuh ngeliat Hesti dengan keadaannya sekarang. Kayaknya lama-lama bisa jadi gila. Bu, ini ada-ada aja. Lihat dong Hesti. Sekarang ini nggak pernah dandan. Pakaian seadanya, nggak keluar kamar, nggak mandi, nggak mau makan. Apa itu nggak aneh? Pokoknya ibu nggak mau tahu, Bayu. Kamu harus ngingetin istri kamu itu untuk menjadi istri yang baik. Bu, main yuk. Ibu main yuk, Bu. Kamu main sama papa. Ibu jahat. Ya, main yuk ya. Ayah kan lagi kerja, sayang. Ayah main. Iya, ayah selesai dulu pekerjaan, nanti kita baru main ya. Kamu main sama ibu aja dulu ya. Ibu udah gak mau. Ya udah, kita main yuk. Ya Allah, Mbak Mira. Astagfirullahaladzim. Mbak Yanti. Mbak, Tari mana, Mbak? Tari, ini Mbak. Sayang, Mama. Anakku, kasihan kamu, Tari. Mbak, pendarahan Mbak kan sudah pulih. Insya Allah Mbak juga segera sembuh. Aku mau minta pertolongan kamu, Mbak. Iya Mbak, insya Allah saya akan tolong Mbak. Saya pasti akan merawat Tari sampai Mbak pulih. Sekarang Mbak istirahat supaya segera pulih, ya. Aku tidak akan sembuh, Mbak. Kanker aku sudah memasuki stadium keempat. Kanker. Terima kasih banyak ya, Bu. Oh iya. Mudah-mudahan anaknya betah. Iya. Kamu jangan nakal ya. Mari. Iya, silakan. Buat kamu. Ini buat apa, Bu? Saya kan nggak melakukan apa-apa. Udah ambil aja. Sebentar lagi, kamu akan mendapatkan tugas dari saya. Saya memerlukan bayi, balita sampai umur 3 tahun. Kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Kamu kan udah berpengalaman. Tapi saya kan... Terserah kamu aja. Kamu mau nurutin perintah saya atau kamu ngedekam di penjara. Ini adalah data
kasus penculikan bayi dalam 7 bulan terakhir. Dan ini daftar berapa bayi yang dapat ketemukan dalam 7 bulan ini. Saya nggak perlu data itu, Pak. Saya kesini untuk menanyakan bagaimana soal penculikan anak saya. Tapi Bapak bisa lihat sendiri dari statistik ini. Berapa banyak bayi yang bisa kami ketemukan. Maksud saya... Itu tugas Anda, kan? Kenapa anak orang lain bisa ditemukan? Sedangkan anak saya enggak, Pak. Tenang. Tenang? Bapak belum pernah bagaimana merasakan kehilangan seorang anak, Pak. Kami mengerti perasaan Bapak. Sangat mengerti. Tapi tugas kami pun juga sangat banyak, Pak. Bukan hanya untuk mencari anak Bapak. Saya harap Bapak bisa lebih tenang dan bertawakal. Terus berdoa, Pak. Berbulan-bulan saya menunggu tanpa hasil. Apa kerjaan kalian? Dari mana kamu? Kamu biarkan Clara nunggu kamu sampai ketiduran. Kenapa dibiarin di situ sih, Bu? Kenapa nggak dibawa ke kamar? Kamu lupa ya? Kalau hari ini Clara ulang tahun. Ya ampun. Kamu itu udah ketularan Hesti. Lupa diri, lupa segalanya, lupa juga sama anak. Mau jadi apa sih keluarga ini, Bayu? Mau jadi apa, Clara? Kalau kedua orang tuanya itu nggak memperhatikannya, nggak memikirkannya. Maafin ayah ya. Hesti, buka pintu. Ada apa sih, Bayu, kamu teriak-teriak? Ini pintunya dikunci terus. Hesti! Atau kamu dobrak aja, Bayu. Takut kenapa-kenapa. Hesti! 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 Bayu! Hesti! Bayu, cepat bawa ke rumah sakit. Istri Anda mengalami overdosis. Overdosis? Kebanyakan menggunakan obat penenang. Tapi dia nggak pernah menggunakan obat-obat seperti itu, Dok. Dan dia juga nggak pernah keluar rumah. Dari mana dia bisa dapetin obat penenang seperti itu? Itu saya tidak tahu jawabannya. Tapi yang jelas, dari hasil pemeriksaan, ditemukan obat penenang dalam dosis yang cukup di dalam tubuh istri Anda. Ya ampun. Anda tidak perlu khawatir. Kondisinya sekarang sudah membaik dan sudah boleh pulang. Sejak kapan kamu pakai obat penenang? Dan dari mana kamu bisa dapetin obat-obatan seperti itu? Hesti, coba kau. Hesti, jawab. Aku ini suami kamu. Kamu bukan cuma menantarkan hidup aku dan Clara, tapi kamu membahayakan diri kamu sendiri. Saya udah gak kuat lagi, Mas. Setiap hari saya mimpi buruk tentang Putri, Mas. Setiap detik saya ingat sama Putri. Saya gak kuat. Kalau kamu sayang sama Putri, kamu nggak boleh melakukan perbuatan seperti ini. Kamu harus kuat. Udah 7 bulan lebih, Mas. Kita nggak ketemu sama Putri. Kita juga nggak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Maaf, saya salah.
Masa ini terjadi sama kita? Salah kita apa? Kita nggak bisa merawat Putri, nggak bisa membesarkan Putri. Apa salah kita, Ma? Ibu Aci? Iya. Saya Lukman, pengacara yang tunjuk Ibu Yanti untuk mengurus surat wasiatnya. Surat wasiat? Ibu Yanti meminta saya menyerahkan surat-surat ini. Tapi Bu Yanti kan masih hidup. Kenapa saya harus menerima surat wasiat ini? Untuk dibaca, sekedar memastikan kalau Ibu sungguh-sungguh tidak akan keberatan atas isi surat wasiat yang ditulis Ibu Yanti untuk Ibu. Silakan, Bu. Iya. Saya hibahkan rumah saya untuk kamu jadikan panti asuhan, menampung anak-anak seperti Tari, anak saya, yang harus kehilangan orang tuanya. Saya hibahkan semua tabungan saya untuk biaya hidup Tari, dan sebagian lagi untuk membiayai panti asuhan. Saya sudah siapkan sebuah yayasan dan cantumkan nama kamu sebagai pemilik yayasan itu. Tolong besarkan Tari dan jadikan dia anak yang baik. Saya sudah berusaha, Bu. Tapi memang belum ada kesempatan aja. Kamu itu kan udah berpengalaman. Harusnya kamu itu ke klinik tempat persalinan loh. Di situ kan banyak bayi yang baru dilahirin. Kamu saya suruh tinggal di sini tuh nggak cuma-cuma, Ida. Kamu saya kasih tempat, makan dan tidur tuh nggak gratis. Kamu tuh harus kasih imbalan sama saya. Kamu tuh harus kerja buat saya, Ida. Iya, Bu, iya. Saya akan berusaha lebih giat lagi. Bagaimana, Dok? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ibu Yanti sudah meninggal dunia, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Siapa sih malam-malam ngetok-ngetok? Polisi. Aduh, gimana nih? Aduh. Aduh, duit semua perhiasanku semuanya diambil sama dia. Awas kamu, Ida. Awas kamu, Ida. Wika. Gimana? Gimana? Aduh, kemana nih? Wika! Jangan bergerak. Wika, Anda kami tahan dengan tuduhan sindikat penculikan bayi. Ajar. Apaan nih, lepasin! Lepasin! Lepasin, Pak! Tenang. Nanti Ibu bisa jelaskan semuanya ke kantor. Banjar penjualan anak balita di Kecamatan Bekasi telah ditemukan. Penggerebekan dilakukan pada malam ini dan menangkap satu tersangka yang bernama Ika. Satu tersangka lainnya diberitakan telah melarikan diri sebelum penggerebekan berlangsung. Polisi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dikenal melalui surat.
Fine kamu. Saya itu bukan penculik seperti kamu. Saya hanya menginginkan anak saya Sinar. Bayu, ini mobil siapa? Mobil saya, Bu. Amin. Saya baru aja menyelesaikan order cetakan yang lumayan besar. Hari kita punya mobil baru. Nanti kita jalan-jalan ya. Sekarang aja ya. Iya, nanti ayah mau ngajak ibu dulu. Mimpi kali kamu ngajak Hesti. Dianya begitu. Mana mungkin dia ikut? Ya. Kamu naik. Kamu mau ikut makan siang nggak? Makan siang? Ini kan hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-6. Kau pasti lupa. Aku dan Clara mengajak kamu untuk makan siang. Sekalian nyobain mobil baru kita. Kita udah punya mobil pribadi loh sekarang. Enggak, saya nggak bisa, Mas. Saya nggak butuh mobil, harta saya nggak butuh. Saya cuma perlu Putri balik ke saya lagi. Jadi maksud kamu, jerih payah aku selama ini nggak ada artinya buat kamu. Aku dan Clara juga nggak ada artinya lagi buat kamu gitu. Mas, gimana kita mau senang-senang? Kita nggak tahu di mana keberadaan Putri. Aku juga mikirin Putri. Aku nggak akan pernah lupa sama Putri. Tapi, Mas, kalau Mas mau pergi silakan deh pergi. Silakan Mas senang-senang di luar. Silakan menikmati hasil jerih payah Mas. Tapi jangan paksa saya nggak bisa ikut. kamu berubah sekarang. Aku nggak ngerti lagi jalan pikiran kamu. Kamu bukan Hesti yang aku kenal dulu. Pak Ci, ini anak siapa, Ci? Sebentar lagi saya punya anak, tapi saya nggak punya suami. Tolong jawab, Ci. Ini anak-anak dari panti asuhan, Bu Ratna. Oh, anak panti asuhan. Iya, saya dan almarhumah Yanti mendirikan panti asuhan, Bu. Sekarang yayasan ibu sudah resmi dan bisa mulai beroperasi sebagai yayasan panti asuhan. Dan yayasan ini juga terdaftar di daftar yayasan sosial. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saja insya Allah yayasan saya bisa membantu anak-anak yang kurang beruntung, yang tidak mempunyai orang tua. Saya pasti doakan. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Tari, Sinar, kalian berdua telah membukakan jalan bagi anak-anak yang kurang mampu. Tanpa kalian berdua, yayasan ini tidak akan pernah ada. Teh Aji. Nini, ya Allah. Teh, saya berusaha nyari Teteh. Saya baru dapat alamat Teteh dari Bu Ratna. Maaf nih, Teteh sibuk sekali waktu sudah di Jakarta. Saya punya kabar buruk, Teh. Kabar buruk? Iya, Teh. Saya ketipu. Ketipu? Iya, Teh. Uang hasil penjualan rumah Teteh yang di desa dibawa kabur orang. Apa?
Saya sebenarnya mau ngabarin Teteh, tapi saya nggak tahu Teteh ada di mana. Maafin saya, Teh. Saya bodoh sekali sampai saya bisa ketipu sama orang. Sampai semua uang Teteh tuh ludes. Saya nggak enak sama Teteh. Mungkin semua sudah takdir. Teteh nggak nyalain kamu kok. Teteh nggak nyalain saya. Di balik semua musibah pasti ada hikmahnya. Biarlah hasil penjualan rumah Teteh ludes, tapi Teteh mendapatkan berkah yang lebih lagi. Teteh sudah mendapatkan yayasan ini. Jadi yayasan ini punya Teteh? Iya, alhamdulillah. Mungkin nanti Teteh perlu bantuan kamu, nih. Kamu mau ya bantu-bantu Teteh di yayasan yatim piatu Teteh? Yayasan Bunda Setia. Saya Siska. Saya mau adopsi anak umur 7 sampai 8 bulan. Perempuan, Mbak. Ada? Makasih ya, Mbak. Siapa, nih? Ada orang yang mau mengadopsi anak perempuan, dan kebetulan kita punya 2 anak perempuan yang umurnya sesuai dengan yang ibu itu minta. Maksud kamu apa, nih? Ini kan yayasan panti asuhan. Jadi sudah tugas kita untuk menyalurkan anak-anak pada orang yang mau mengadopsi anak. Sinar sama Tari itu anak-anak saya. Dan saya tidak akan memberikan dia untuk diadopsi oleh orang lain. Sinar dan Tari itu anak-anak kamu. Memangnya kamu punya surat lahir mereka? Nih, maksud kamu tuh apa sih? Saya tahu siapa Sinar. Dan kamu membawanya dia ke sini untuk menyembunyikan dia, kan? Sinar dan Tari itu bukan anak-anak kamu. Karena ini yayasan panti asuhan. Jadi setiap anak yang tidak mempunyai orang tua berhak untuk diadopsi. Apa-apaan sih kamu ini, Mi? Kamu saya pekerjakan di sini. Kamu saya gaji. Sekarang kamu malah ngatur-ngatur saya. Kamu itu nggak punya pilihan lain. Yayasan ini memang punya kamu. Tapi saya yang akan berkuasa karena saya tahu rahasia kamu. Kamu nggak mau kan kalau saya memberitahu polisi siapa Sinar sebenarnya? Benar-benar keterlaluan. Kamu tuh sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Sekarang kamu malah mengancam saya. Ya Allah. 1 jam lagi Ibu Siska akan datang ke sini untuk melihat Sinar dan Tari. Dan dia mau membayar berapapun biaya yang kita ajukan. Biaya? Kamu mau menjual mereka? Biaya administrasi yayasan itu adalah hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. Kalau dia mau membayar, kenapa kita menolak? Astagfirullahaladzim, Nih, kamu benar-benar keterlaluan. Saya tidak akan pernah melepaskan kalian. Saya akan menjaga dan melindungi kalian sampai kalian besar nanti. Ibu pasti Bu Siska ya? Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Waktu saya cuma sebentar. Saya bisa lihat langsung kedua bayi perempuan itu? Bisa, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Dengar ya, saya tidak akan membiarkan kamu menjual mereka. Kamu tahu betapa saya sayang sama Sinar. Kamu masih juga melakukan ini sama saya, Nih. Baik, kalau kamu masih bersikeras, saya akan laporkan kamu ke polisi dan saya akan beritahu siapa Sinar sebenarnya dan apa yang sudah kamu lakukan. Dengar ya, Sinar itu milik saya. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkannya dari saya. Sinar ditakdirkan menjadi milik saya, Nih. Berikan bayi-bayi ini pada saya.
anakku.